Dan pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyempatkan bermalam di rumah warga dalam rangkaian kampanyenya di Desa Bojosari, Wonosobo, Jawa Tengah, Senin pagi tadi. Pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, menyapa warga Kota Madiun, Jawa Timur. Kunjungan ini menutup hari pertama safari politiknya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, Siti Atiko mengunjungi sentra pembuatan batik. Kunjungan Atiko untuk mempromosikan batik corak Semarang yang dibuat dengan menggunakan pewarna alami. Ya, pemirsa, Siti Atiko juga menghadiri acara fun cooking di Kampung Jawi, Kota Semarang. Atiko mengedukasi warga agar memasak bahan yang ada di sekitar yang pasti harus bergizi. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar sholat subuh berjamaah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Masjid Al-Hakim Padang. Nah, pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Padang, Sumatera Barat. Sejumlah perwakilan BEM memberikan bunga mawar sebagai simbol penghormatan dan dukungan perjuangan. Pemirsa, menyindir terkait pertanyaan etika, ungkapan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto viral di media sosial. Umpatan ini dinilai sejumlah pihak ditujukan kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang sempat mempertanyakan putusan MK yang memberi sanksi kepada mantan Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye di Jawa Timur dengan berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Namun Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Ya, sementara itu pemirsa, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden Indonesia nomor urut 2, jalan-jalan ke kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat hari ini. Ia menjelajahi 3 ikon kota Singkawang, mulai dari Masjid Raya, vihara di tengah kota, sampai rumah kuno Margacia. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye terbukanya di Provinsi Aceh. Pada kampanye ini Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan membawa keadilan untuk Indonesia. Sebelumnya, pemirsa, beredar video mobil pengawal rombongan calon presiden Anies Baswedan mengalami kecelakaan beruntun saat menuju Masjid Ba'alawi di Aceh Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kembali di Sindo Today, pemirsa, KPU Jakarta Timur Senin pagi tadi menggelar simulasi pencoblosan pemilu 2024. Simulasi dilakukan untuk mengedukasi warga dan petugas KKPS, sekaligus memantapkan pelaksanaan pemilu 2024. Pemirsa, 28.600 lebih logistik kotak dan bilik suara pemilu 2024 didistribusikan secara serentak oleh KPU ke sejumlah kecamatan di Jakarta Barat. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai menyelidiki kecelakaan bus penumpang di ruas tol Cipali yang menewaskan 12 orang. KNKT menurunkan tim penyelidik untuk memeriksa kondisi ruas jalan dan kendaraan bus yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut. Pemirsa, rumah milik Sekretaris PWNU Lampung di Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung Minggu dini hari dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal. Pelaku yang berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor dan melemparkan bom molotov saat penghuni rumah tertidur. Pemirsa, setelah sempat dirawat intensif di RSUP Dr. M. Jamil Padang, korban erupsi Gunung Marapi Zafira Zahrim Febrina akhirnya meninggal dunia. Video korban yang tertutup abu vulkanik sempat viral di media sosial saat meminta tolong dievakuasi. Total korban meninggal akibat erupsi Marapi pun bertambah menjadi 24 orang. Pemirsa, terdampak abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau sejak beberapa hari terakhir, warga Pulau Sebesi, Lampung Selatan mendapat bantuan ribuan masker dan face shield. Bantuan diberikan langsung oleh aparat kepolisian. Pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai dipadati penumpang. Sebanyak 316.000 tiket sudah habis terjual dan masih tersisa 400.000 tiket untuk keberangkatan mulai tanggal 21 Desember hingga 7 Januari mendatang. Ya, tak hanya kereta api, pemirsa, pesawat juga menjadi moda transportasi favorit warga di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kenaikan angka penumpang dipengaruhi oleh keberangkatan wisatawan atau pemudik lebih awal. Pemirsa, serangan Israel kembali menyasar warga sipil. 2 wanita yang merupakan ibu dan anak tewas ditembak penembak jitu pasukan Israel saat berada di kompleks gereja di Gaza, Palestina. Aksi ini pun menuai kecaman dunia, termasuk Paus Fransiskus.
Sementara itu pemirsa, polisi militer Israel akan membuka penyelidikan atas pembunuhan 2 warga Palestina di tepi barat. Desakan muncul setelah kelompok hak asasi manusia mengunggah video penggerebekan sebuah kamp pengungsi. Israel merilis video menunjukkan terowongan yang diklaim milik kelompok Hamas. Terowongan ini berlokasi di dekat penyeberangan perbatasan utama Israel-Gaza. Pemirsa, Anda berencana memberikan bingkisan pada perayaan Natal dan Tahun Baru nanti untuk orang tercinta? Nah, sepertinya puding bisa menjadi pilihan untuk hampers Anda. Rasanya yang manis dan teksturnya yang menarik membuat puding bisa diterima semua golongan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.